semua orang bisa mengakses berita, informasi tanpa batas. Satu satgas yang kita bentuk untuk membantu membangun fasilitas-fasilitas umum. Halo Sobat Kompas TV, kali ini bertemu Sinta Melenia di tamu redaksi bersama Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah. Bapak, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Gimana kabarnya Pak? Baik? Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak sudah berkunjung di Kompas TV. Boleh diceritakan Pak tadi kegiatannya seperti apa? Terima kasih Mbak Sinta. Ya. Kami dari Puspen TNI, saya Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, Ya. saya Kapuspen TNI. Saya bersama dengan staf, dengan Wakapuspen TNI juga berkunjung ke Kompas Gramedia Group, yang mana ada Harian Kompas, ada kompas.com, ada juga Kompas TV, Ya. termasuk juga kami bertemu juga dengan Mas Sony tadi dari kompas.com ya. Ya. Jadi sore hari ini kami bersilaturahmi dengan pimpinan Kompas Gramedia Group untuk berdiskusi tentang peran media saat ini, di mana kita ketahui kita tidak bisa lepas dari media, baik itu mungkin media yang mainstream seperti yang kita ketahui ada televisi, ada koran, bahkan juga kita kenal sekarang ada media sosial. Iya, betul. Kita bercerita tentang bagaimana media saat ini yang kemudian semua orang bisa mengakses berita, informasi tanpa batas. Iya, betul. Sehingga kami dari Puspen TNI tentunya kita melakukan brainstorming dengan teman-teman media bagaimana hari ini Puspen TNI yang notabene kita adalah prajurit TNI yang bertugas untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan Tentara Nasional Indonesia. Hari ini kita sebenarnya akan membahas terkait bagaimana update pemulihan bencana ya, pasca bencana di beberapa daerah, salah satunya di Aceh ya Pak ya. Kemudian juga akan membahas terkait sampah yang ada di Bali, dan juga terakhir itu kita akan membahas terkait pendaftaran TNI. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol terkait hal itu. Nah, pertama nih Pak, kira-kira untuk update pemulihan bencana di Sumatera ini sudah sampai mana, dan juga ini kan kita sudah memasuki bulan Ramadan ya Pak. Boleh diupdate bagaimana, apakah kegiatannya sama ataukah ada perbedaan-perbedaan mungkin Pak? Boleh. Ya. Terima kasih Mbak Sinta. Jadi prajurit TNI yang bertugas dalam membantu menanggulangi bencana alam yang ada di Pulau Sumatera, Ya. di antaranya di Provinsi Aceh, kemudian Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saat ini kita masih bertugas di bulan suci Ramadan ini. Kita saat ini melakukan proses perbantuan di tahap pemulihan, di mana di antaranya kita membantu masyarakat yang terdampak bencana. Iya. Di antaranya adalah kita melakukan kegiatan pembangunan hunian sementara dan Iya. hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak, di mana mereka kemarin kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian kita juga membuka akses, membangun jembatan, baik itu jembatan Bailey, kemudian Aramco, termasuk juga jembatan gantung, di mana ini masyarakat kemarin terdampak dengan banyak hilangnya jembatan, Iya, sehingga betul. akses terputus. Aksesnya terputus. Kemudian yang kita lakukan juga saat ini, kita melakukan pembersihan fasilitas-fasilitas pendidikan. Kemudian kita juga memperbaiki sarana-sarana pendidikan, membantu membersihkan sarana pendidikan yang masuk lumpur, bebatuan dan sebagainya. Material-material yang Betul. kotor ya Pak ya? Ya, sehingga harapannya anak-anak yang terdampak di daerah bencana bisa kembali bersekolah, Mbak. Belajar dengan nyaman begitu. Belajar dengan nyaman. Berarti saat ini sudah ada
hunian sementara, kemudian juga jembatan Bailey, dan juga pembersihan di wilayah-wilayah seperti sekolah-sekolah betul, begitu ya Pak. termasuk tempat ibadah. Tempat ibadah juga. Tempat ibadah juga kita jadikan sasaran untuk kita bersihkan, kita perbaiki, karena tentunya masyarakat bisa kembali beribadah, terutama pada bulan suci Ramadan itu, Betul. Mbak. Kembali bisa melakukan sholat wajib berjamaah, termasuk sholat taraweh di bulan Ramadan. Berarti sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya, sebelum Ramadan dan juga sesudah Ramadan, para personel TNI tetap dikerahkan ke lapangan ya Pak ya? Betul. Termasuk kita juga mengerahkan namanya ada Satgas Kuala. Satgas Kuala. Satgas Kuala John Lin ini adalah salah satu yang bertugas mengurangi adanya sedimentasi yang aliran terjadi sungai di aliran begitu ya? sungai, sehingga harapan nanti sungai bisa kembali normal, baik debit airnya maupun kebersihan sungai itu tersendiri. Berarti seperti kegiatan normalisasi sungai kembali begitu ya Pak ya? Kemudian juga kita ada satu satgas untuk penanggulangan bencana, ini adalah satu satgas yang kita bentuk untuk membantu membangun fasilitas-fasilitas umum. Iya. Nah, ini kita terus lakukan karena sekali lagi masyarakat yang terdampak bencana, baik huniannya, kemudian fasilitas umumnya, baik seperti jembatan, tadi kita jelaskan fasilitas pendidikan, itu bisa kemudian segera bisa bangkit kembali, melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Itu harapannya. Tadi kan kita juga membahas soal pemulihan bencana. Ini ada juga beberapa masalah lagi Pak, seperti arahan dari Pak Presiden Prabowo terkait sampah-sampah di sejumlah daerah termasuk di Bali ya Pak ya. Betul. Apakah dari TNI ini ada keterlibatan, sudah menurunkan beberapa personel kah, atau mungkin masih ada rencana-rencana, atau sudah terjun ke lapangan Pak? Boleh dijelaskan? Terima kasih Mbak. Jadi kalau pembersihan sampah ini sesuai dengan instruksi Presiden, kita memang sudah melakukan upaya-upaya perbantuan kepada pemerintah daerah. Ada beberapa titik sebetulnya Mbak yang sudah kita lakukan. Ini diantaranya di Tangerang kita lakukan juga pembersihan sungai, kemudian juga saluran-saluran air, termasuk juga di Bali kemarin kita pembersihan di Pantai Kute salah satunya. Kita melibatkan seluruh instansi, TNI, kemudian pemerintah daerah, termasuk masyarakat. Kita libatkan semuanya ya. Karena kita ketahui Bali sebagai destinasi wisata yang sangat digemari, ini tentunya bisa terbantu dengan pantainya yang bersih. Betul. Kemudian kita juga lakukan di Teluk Ambon, di Pulau Ambon saja, dengan mengerahkan personil TNI yang ada di sana. Karena kita ketahui pantai di Ambon pun terkenal dengan pantainya yang indah, bersih. Nah, ini menjadi satu concern kita untuk melakukan pembersihan di tempat-tempat yang lain. Dan ini tidak hanya berhenti saat ini Mbak, ini akan kita teruskan program pembersihan kita. Perang terhadap sampah ini adalah kaitannya untuk membuat lingkungan Indonesia yang asri. Dan ini menjadi concern kita untuk terus kita lakukan di tempat-tempat yang lain. Baik. Berarti untuk saat ini sudah ada beberapa personel yang diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pembersihan sampah di berbagai daerah ya Pak. Betul. Dan yang terakhir ini terkait pendaftaran TNI Pak. Ini kan sudah memasuki gelombang kedua ya. Boleh nggak Pak dibagikan untuk mungkin masyarakat yang berminat untuk mendaftar menjadi bagian dari TNI, kira-kira bagaimana cara mendaftarnya, ataukah mungkin ada dipungut biaya, ataukah bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Baik. Perlu kami tegaskan, yang pertama, pendaftaran menjadi seorang prajurit TNI tidak dipungut biaya, gratis. Iya. Jadi siapapun sesuai dengan persyaratan yang disampaikan bisa untuk mendaftar sebagai prajurit TNI. Dan pendaftaran ini sudah ditentukan tempatnya, silakan di komando-komando kewilayahan, itu baik di Kodam, kemudian bisa di Kodaeral, bisa di Kodau, Komando Daerah Angkatan Udara, dan ini dengan jajarannya. Jadi di beberapa instansi militer kita membuka pendaftaran ini sehingga harapannya
bisa menyentuh di seluruh wilayah Indonesia untuk warga negara Indonesia yang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI. Berarti bisa langsung datang saja begitu Betul. ya Pak di Kodam atau terdekat. Mohon maaf tadi Kodam ya. Kodam, Kodaira, termasuk juga di Kodau, Oh ya. termasuk dengan seluruh jajarannya. Jajarannya mungkin ada Korem, kemudian ada Lanal, ada juga Lanut. Baik. Oke, terima kasih Pak Kapuspen sudah membagikan informasi terkait pemulihan bencana, kemudian juga tadi kita membahas soal sampah-sampah dan juga pendaftaran TNI. Terima kasih juga atas kunjungannya di Kompas TV. Terima kasih sahabat Kompas TV telah menyaksikan tamu redaksi. Saksikan tayangan lainnya hanya di kanal YouTube Kompas TV. Sampai jumpa. Terima kasih.